Hawa dingin menusuk tulang Nani saat ia duduk termangu di sudut dapur kecil yang pengap. Aroma kopi sangrai yang seharusnya menghangatkan jiwa, hari itu terasa getir, sepahit kata-kata yang baru saja merobek hatinya. Suaminya, Riko, berdiri di ambang pintu, tatapannya dingin menusuk, lebih tajam dari belati manapun. "Dengar, Nani," desis Riko. Suaranya rendah namun penuh racun. "Kamu itu beban. Paham? Beban. Aku menikahi perempuan untuk jadi teman hidup, untuk bantu cari uang, bukan untuk duduk manis sambil sangrai biji kopi tak berguna ini sepanjang hari." Tangannya menunjuk kasar ke arah biji-biji kopi yang baru separuh matang di atas wajan tanah liat. Nani menunduk, air matanya menggenang. Namun ia menahannya sekuat tenaga. Dadanya sesak. Bukan hanya kata-kata itu yang melukainya, tapi juga kenyataan pahit yang menyertainya. 2 kali ia kehilangan calon buah hati dalam kandungan. 2 kali harapannya hancur berkeping-keping. Tubuhnya memang terasa lebih lemah sejak saat itu. Namun Riko tak pernah mau mengerti. Baginya, Nani adalah paket lengkap kegagalan. Tidak bisa memberinya keturunan, tidak menghasilkan uang, tidak berguna. Begitu cap yang dilekatkan Riko padanya. Sebuah label yang terasa membakar kulit. "Aku mau kita pisah," lanjut Riko, tanpa jeda, tanpa belas kasihan. "Aku sudah menemukan orang lain. Perempuan yang tahu bagaimana caranya bekerja. Bukan hanya menghabiskan uangku untuk kopi sialan ini." Dunia Nani seakan runtuh seketika. Kata "pisah" menggema di telinganya, memekakan. Ia mencoba mencari secercah penyesalan di mata Riko, tapi yang ia temukan hanyalah kekosongan dan ketidakpedulian. Ia ingin berteriak, memaki, mempertanyakan janji setia yang pernah mereka ucapkan. Namun lidahnya keluh. Yang tersisa hanyalah isak tangis tertahan yang menyesakkan dada. "Pergilah dari rumah ini. Besok pagi, aku tidak mau melihatmu lagi di sini," pungkas Riko sebelum membanting pintu, meninggalkan Nani sendirian dalam kehancuran. Malam itu terasa begitu panjang dan menyiksa. Nani mengemasi sedikit barang miliknya dengan tangan gemetar. Setiap helai pakaian, setiap benda kecil, seolah membawa kenangan pahit yang ingin segera ia buang. Pilihan satu-satunya adalah kembali ke rumah ibunya di desa. Meski hubungan mereka tak selalu hangat, setidaknya di sana ada atap untuk berteduh. Namun, harapan kecil itu pun pupus. Ibunya, seorang janda tua yang hidup pas-pasan dari berjualan sayur di pasar, menatapnya dengan pandangan lelah dan putus asa ketika Nani tiba di depan pintu gubuk reotnya keesokan harinya. "Nani, kenapa kamu pulang?" tanya ibunya. Nada suaranya datar. Dengan suara bergetar, Nani menceritakan apa yang terjadi. Ia berharap ibunya akan merengkuhnya, memberinya kekuatan. Tapi yang ia dapatkan justru penolakan yang lebih menyakitkan. "Pulang." Ibunya mendesah panjang. "Nak, ibu ini sudah miskin. Makan sehari-hari saja susah. Bagaimana ibu bisa menanggungmu lagi? Apalagi kalau nanti kamu hamil lagi." Ada ketakutan dalam suara ibunya. Ketakutan akan beban tambahan yang tak sanggup ia pikul. "Kembalilah pada suamimu. Minta maaf padanya. Perempuan itu tempatnya di sisi suami. Nak, bertahanlah." Hati Nani serasa dicabik-cabik untuk kedua kalinya dalam 2 hari. Ditolak suami, ditolak ibu kandung. Kemana lagi ia harus pergi? Ia merasa seperti sampah yang dibuang, tak diinginkan oleh siapapun. Air mata yang sedari tadi ditahannya akhirnya tumpah ruah, membasahi pipinya yang kuyu. Dengan sisa uang yang ia miliki,
Nani terpaksa mencari tempat kos paling murah di pinggiran kota. Sebuah kamar sempit berukuran 2 kali 3 meter, dengan dinding yang lembab dan berjamur. Udara di dalamnya pengap, berbau apek. Setiap malam, ia bisa mendengar suara tikus berlarian di atas langit-langit triplek yang mulai lapuk. Tempat itu lebih mirip gudang daripada hunian, tapi hanya itu yang bisa ia jangkau. Malam-malam pertama di kamar kos itu adalah neraka. Nani meringkuk di atas tikar tipis, memeluk lututnya erat-erat. Rasa sepi, takut, dan putus asa menghantuinya tanpa henti. Ia merasa begitu kecil, begitu tak berdaya. Suara Riko terus terngiang. "Kamu beban, tidak berguna." Kata-kata ibunya pun menusuk. "Ibu tidak sanggup menanggungmu." "Mungkin mereka benar," bisiknya pada dinding yang bisu. "Mungkin aku memang pantas ditinggalkan. Mungkin aku memang tidak berharga." Ia mulai membenci dirinya sendiri, membenci nasibnya. Pikiran untuk mengakhiri segalanya sempat terlintas, begitu menggoda, menawarkan jalan keluar instan dari penderitaan. Namun, di tengah kegelapan itu, sebuah titik terang muncul. Sebuah tendangan lembut dari dalam perutnya menyadarkannya. Ya Tuhan, ia tidak sendirian. Ada kehidupan lain di dalam rahimnya. Buah dari cinta yang kini terasa semu, namun tetaplah sebuah anugerah. Janin ini adalah alasan terakhirnya untuk bertahan. Nani mengelus perutnya yang mulai sedikit membuncit. Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena secercah harapan yang baru tumbuh. "Tidak," gumamnya lirih. Suaranya bergetar namun tegas. "Aku tidak boleh menyerah. Aku tidak boleh membiarkan diriku hancur." Ia menatap ke langit-langit yang gelap, membayangkan wajah mungil anaknya kelak. "Aku sempat berpikir aku pantas ditinggalkan. Tapi kemudian, aku merasakanmu, Nak, dan aku sadar, jika aku jatuh, kamu juga akan ikut diinjak-injak oleh kerasnya kehidupan ini. Ibu akan berjuang untukmu. Ibu janji." Malam itu, di kamar kos yang pengap dan berbau apek, di antara suara tikus yang berlarian, Nani menemukan kembali alasannya untuk hidup. Benih perjuangan mulai tertanam di hatinya, menggantikan keputusasaan yang nyaris menelannya bulat-bulat. Jalan di depannya masih panjang dan terjal, tapi ia tahu, ia harus melangkah. Demi dirinya, dan demi malaikat kecil yang tumbuh di dalam rahimnya. Perjuangan Nani dimulai dari titik nol. Kehamilannya membuat tubuhnya cepat lelah. Namun ia tak punya pilihan selain bekerja keras. Setiap sen rupiah sangat berarti untuk bertahan hidup dan mempersiapkan kelahiran anaknya. Tekadnya membaja. Ia harus mandiri. Ia harus bangkit. Pagi buta, sebelum matahari menampakkan sinarnya, Nani sudah bergegas menuju rumah seorang juragan kain di kompleks perumahan tak jauh dari tempat kosnya. Ia bekerja sebagai asisten rumah tangga paruh waktu. Menyapu, mengepel, mencuci piring, membersihkan kamar mandi, semua ia kerjakan dengan cekatan, mengabaikan rasa mual yang kadang menyerang di pagi hari. Upahnya tak seberapa, tapi cukup untuk membeli sebungkus nasi dan lauk sederhana untuk makan siang. Selesai bekerja di rumah juragan kain sekitar pukul 10 pagi, Nani tak lantas beristirahat. Ia segera pulang ke kos, menyiapkan adonan pisang goreng. Dengan modal pinjaman kecil dari tetangga kos yang iba melihat kondisinya, ia membeli pisang kepok, tepung, dan minyak goreng. Ia menjajakan pisang gorengnya di depan sebuah sekolah dasar saat jam pulang sekolah. Aroma manis pisang goreng yang baru diangkat dari wajan panas menarik perhatian anak-anak dan orang tua mereka.
Keuntungan dari berjualan pisang goreng ia sisihkan untuk membeli susu hamil dan menabung sedikit demi sedikit untuk biaya persalinan. Sore menjelang malam, ketika dagangan pisang gorengnya sudah habis atau jalanan mulai sepi, Nani belum juga berhenti. Ia berjalan kaki menuju pasar induk, bukan untuk berbelanja, melainkan untuk memungut karung-karung goni bekas wadah biji kopi yang dibuang oleh para pedagang. Karung-karung itu kotor dan berbau, tapi Nani melihat potensi di dalamnya. Dengan telaten, ia membersihkan karung-karung itu, menjemurnya, lalu menyulapnya menjadi tas-tas belanja sederhana atau alas duduk yang unik. Ia menjual hasil kerajinan tangannya itu kepada ibu-ibu di pasar, atau menitipkannya di warung kecil dekat tempat kosnya. Malam harinya, rasa lelah menderanya hebat. Punggungnya terasa pegal, kakinya bengkak. Namun, masih ada satu pekerjaan lagi yang menantinya. Ia memberikan les tambahan pelajaran membaca dan berhitung untuk anak-anak tetangga kosnya yang kesulitan belajar. Sebagai imbalannya, ia tidak meminta uang. Ia hanya meminta beberapa bungkus mie instan atau sedikit beras dari orang tua mereka. Mie instan itu seringkali menjadi menu makan malamnya, disantap dengan air mata yang menetes tanpa sadar, mengenang masa lalu ketika ia masih bisa makan enak di meja makan bersama Riko. Di sela-sela kesibukannya yang padat, Nani tak pernah melupakan kecintaannya pada kopi. Dulu, Riko sering mengejek hobinya menyangrai kopi, menganggapnya pekerjaan tak berguna. Tapi bagi Nani, proses menyangrai kopi adalah meditasi, sebuah cara untuk menenangkan jiwa. Ia sering menyisihkan sedikit uangnya untuk membeli buku-buku bekas di pasar loak. Matanya selalu tertuju pada buku-buku tua tentang pertanian, pengolahan hasil bumi, dan terutama, buku-buku tentang kopi. Suatu hari, matanya menangkap sebuah buku lusuh dengan sampul yang hampir lepas. Judulnya, Seni Sangrai Kopi Tradisional Gaya Jawa Kuno. Hatinya berdegup kencang. Ia membelinya dengan sisa uang terakhir dari hasil jualan pisang goreng hari itu. Malam harinya, di bawah temaram lampu minyak kecil di kamarnya, ia melahap isi buku itu. Buku itu menjelaskan secara detail teknik-teknik sangrai manual menggunakan wajan tanah liat dan api kayu, cara mengenali tingkat kematangan biji dari warna dan aromanya, serta filosofi di balik proses sangrai yang membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Nani merasa menemukan kembali dunianya yang hilang. Ia mulai mempraktikkan ilmu dari buku itu. Dengan uang tabungan yang dikumpulkannya sedikit demi sedikit, ia membeli segenggam biji kopi mentah berkualitas baik dari seorang pedagang langganan di pasar. Ia meminjam anglo dan wajan tanah liat kecil dari ibu kosnya, Bu Ati, seorang janda parubaya yang baik hati dan sering memberinya nasi bungkus sisa warungnya. Di halaman belakang rumah kos yang sempit, di bawah pohon mangga rindang, Nani mulai menyangrai kopi dengan cara tradisional. Tangannya dengan sabar mengaduk biji kopi di atas wajan panas, menjaga api arang agar tetap stabil. Aroma harum kopi sangrai perlahan menguar, memenuhi udara sore itu. Wanginya begitu khas, berbeda dari aroma kopi instan yang biasa tercium. Ada aroma tanah, kayu bakar, dan sedikit sentuhan karamel yang lembut. Bu Wati, yang sedang menyapu halaman, menghentikan pekerjaannya. Hidungnya menangkap aroma yang tak biasa itu. Ia mendekati Nani. Nani, kamu sedang apa? Wangi sekali kopinya, tegur Bu Wati ramah. Nani tersenyum, sedikit malu. Ini Bu, coba-coba menyangrai kopi sendiri pakai cara lama. Wah, Ibu jadi ingin coba. Sudah lama sekali tidak mencium wangi kopi seenak ini, kata Bu Wati antusias. Setelah biji kopi mencapai tingkat kematangan yang pas, Nani menumbuknya dengan lumpang batu kecil,
lalu menyeduhnya dengan air panas. Ia menyuguhkan secangkir kopi hitam kental kepada Bu Wati. Bu Wati menyesap kopi itu perlahan. Matanya terpejam sejenak, menikmati setiap tegukan. Lalu, matanya terbuka lebar. Ya ampun, Nani, kopi ini rasanya luar biasa. Kental, pahitnya pas. Ada rasa manis sedikit di ujungnya. Ini kopi terenak yang pernah ibu minum. Puji Bu Wati tulus. Nani tersipu malu. Tapi hatinya menghangat mendengar pujian itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dihargai. Bu Wati menatap Nani dengan serius. Nani, kamu punya bakat. Kopi buatanmu ini istimewa sekali rasanya. Kamu seharusnya tidak menyembunyikan bakatmu ini. Kamu seharusnya jual kopi ini. Jangan terus-terusan memulung karung bekas atau jadi buruh cuci. Kata-kata Bu Wati seolah membuka mata Nani. Selama ini ia hanya fokus bekerja serabutan untuk bertahan hidup, melupakan gairah terbesarnya. Mungkin ini saatnya ia mencoba peruntungan dengan kopi. Sesuatu yang benar-benar ia kuasai dan cintai. Tapi, siapa yang mau beli kopi buatan saya, Bu? Saya tidak punya modal, tidak punya tempat. Nani ragu. Modal bisa dicari. Nani, yang penting itu niat dan kualitas. Ibu yakin, kalau orang sudah coba kopimu, mereka pasti akan kembali lagi. Coba saja dulu dari kecil-kecilan. Tawarkan ke tetangga, ke teman-teman ibu di pasar. Saran Bu Wati penuh semangat. Malam itu, Nani tidak bisa tidur. Pikiran tentang kopi terus berputar di kepalanya. Saran Bu Wati memberinya harapan baru. Ia mengeluarkan kertas bekas dan pensil, lalu mulai menulis dengan tangannya yang sedikit gemetar. Kopi sangrai dengan hati. Racikan istimewa Nani. Dibuat dengan metode tradisional Jawa kuno. Aroma khas. Rasa mendalam. Khusus untuk para penikmat kopi sejati, dan untuk jiwa-jiwa perempuan kuat yang pernah terluka dan ditinggalkan. Kalimat terakhir itu ia tambahkan secara spontan. Sebuah ungkapan dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ia menggandakan selebaran sederhana itu dengan tulisan tangan, lalu mulai menitipkannya di warung Bu Wati dan membagikannya kepada orang-orang yang ia temui. Awalnya tidak mudah. Hanya 1-2 orang yang penasaran dan mencoba membeli sebungkus kecil kopi bubuknya. Tapi Nani tidak menyerah. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, ia menyempatkan diri menyangrai kopi dalam jumlah kecil, memastikan kualitasnya selalu terjaga. Ia mengemasnya dalam plastik bening sederhana yang diikat dengan tali rafia. Perlahan tapi pasti, kabar tentang kopi Nani mulai menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang yang sudah mencoba kembali lagi, bahkan membawa teman atau kerabat mereka. Mereka menyukai rasa kopi Nani yang unik, perpaduan antara pahit yang kuat, aroma harum yang khas, dan sedikit rasa manis alami yang tertinggal di lidah. Rasanya berbeda dari kopi pabrikan yang banyak beredar. Ada jiwa dalam kopi Nani, kata salah seorang pelanggannya. Setiap hari, Nani berhasil menjual beberapa bungkus kopi. Keuntungannya memang belum seberapa, tapi cukup untuk menambah penghasilannya dan memberinya semangat baru. Ia mulai mengurangi pekerjaan memulung karung bekas dan fokus pada pengembangan usaha kopinya. Ia bahkan mulai berani memberi merek pada kopinya, sebuah nama sederhana namun penuh makna. Kopi Nani, aroma jiwa. Melihat usahanya mulai berkembang, meski masih sangat kecil, secercah senyum tulus mulai menghiasi wajah Nani yang dulu selalu muram. Ia tahu, ini baru permulaan. Perjalanan masih panjang, tapi setidaknya, ia sudah menemukan jalannya sendiri. Namun,
Jalan yang baru dirintis Nani tidaklah mulus. Rintangan dan ujian datang silih berganti, seolah ingin menguji ketahanan mental dan fisiknya yang sedang berusaha bangkit. Kehidupan di jalanan keras, dan Nani merasakannya secara langsung. Suatu sore yang terik, Nani baru saja menerima pesanan kopi dalam jumlah yang lumayan banyak dari seorang pemilik warung makan di seberang pasar. Hatinya berbunga-bunga membayangkan keuntungan yang akan ia dapatkan. Uang itu akan ia gunakan untuk membeli beberapa peralatan sangrai yang lebih baik dan menambah stok biji kopi. Dengan tas berisi bungkusan kopi dan dompet tipis berisi uang modal di tangannya, ia berjalan cepat melintasi keramaian pasar. Tiba-tiba, dari arah belakang, sebuah sepeda motor melaju kencang dan menyambar tas yang dipegang Nani. Ia terkejut, berusaha mempertahankan tasnya, namun tenaga si penjamret lebih kuat. Nani tersungkur di jalanan yang becek dan kotor. Tas berisi kopi dan dompetnya raib dibawa kabur penjamret dalam sekejap mata. Nani terduduk lemas di tengah jalan, pakaiannya kotor, lututnya lecet dan berdarah. Beberapa orang berhenti sejenak, melihatnya dengan tatapan iba atau sekadar penasaran, lalu melanjutkan langkah mereka. Tak ada yang mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Tak ada yang bertanya apakah ia baik-baik saja. Ia merasa begitu hina, begitu tak berdaya. Air mata mengalir deras, bukan hanya karena kehilangan uang dan barang dagangannya, tapi juga karena rasa sakit hati melihat ketidakpedulian orang-orang di sekitarnya. Seluruh modalnya hilang. Harapannya pupus seketika. Di tengah keputusasaannya, tiba-tiba seorang anak laki-laki kecil berpenampilan lusuh menghampirinya. Itu adalah Budi, anak penyemir sepatu yang sering mangkal di sudut pasar. Nani beberapa kali membelikan Budi pisang goreng sisa dagangannya jika ia melihat Budi belum makan. "Ibu tidak apa-apa?" tanya Budi polos. Matanya menunjukkan kekhawatiran. Ia mengulurkan tangannya yang kecil dan kotor untuk membantu Nani berdiri. Nani tertegun melihat ketulusan di mata Budi. Ia menerima uluran tangan itu dan berusaha bangkit, meski kakinya masih gemetar. Budi merogoh saku celananya yang kumal, mengeluarkan beberapa lembar uang ribuan yang lecek. Ia menghitungnya dengan jari-jari kecilnya, lalu menyodorkan selembar uang 10.000 rupiah kepada Nani. "Ini, Bu, cuma ada segini," kata Budi lirih. Ibu kan satu-satunya orang yang pernah baik sama Budi, sering kasih Budi kue. Sekarang giliran Budi bantu ibu. Hati Nani terenyuh. Di tengah kerumunan orang dewasa yang tak acuh, justru seorang anak jalanan kecil yang menunjukkan kebaikan hati yang tulus. Ia ingin menolak uang itu, tapi Budi memaksa. Nani menerima uang itu dengan tangan gemetar. Air matanya kembali berlinang, kali ini karena rasa haru. "Terima kasih, Budi. Terima kasih banyak," ucap Nani tercekat. Ia memeluk Budi erat. Pelukan hangat dari anak kecil itu memberinya kekuatan yang tak terduga. "Terkadang," bisik Nani dalam hati sambil menatap punggung Budi yang menjauh, orang miskin yang sering dipandang sebelah mata justru memiliki hati yang jauh lebih mulia daripada mereka yang bergelimang harta, bahkan lebih baik daripada orang yang pernah bersumpah akan mencintai dan melindungiku seumur hidup. Kejadian itu membuatnya terpukul, tapi tidak membuatnya menyerah. Kebaikan Budi menjadi cambuk baginya untuk bangkit kembali. Dengan sisa semangat dan uang 10.000 dari Budi, ditambah sedikit pinjaman lagi dari Buati yang selalu mendukungnya, Nani memulai lagi dari awal. Ia membeli biji kopi dalam jumlah sangat kecil, menyangrainya dengan lebih hati-hati, dan menawarkan kembali kopinya kepada pelanggan-pelanggannya. Tak lama kemudian, sebuah kesempatan muncul.
Akan ada pameran produk lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di lapangan kota. Bu Wati mendorong Nani untuk ikut serta. Ini kesempatan bagus. Nani, kamu bisa memperkenalkan kopimu ke lebih banyak orang, katanya. Awalnya Nani ragu. Ia tidak punya cukup uang untuk menyewa stan yang layak. Tapi Bu Wati dan beberapa tetangga kos lainnya membantu. Mereka mengumpulkan kain-kain bekas, bambu-bambu tua, dan triplek sisa untuk membuat sebuah stan sederhana namun unik untuk Nani. Nani menghiasnya dengan karung goni bekas yang sudah ia bersihkan dan beberapa tangkai bunga liar. Meski terlihat paling sederhana di antara stan-stan lainnya yang megah, stan kopi Nani, aroma jiwa, memancarkan kehangatan dan ketulusan. Hari pertama pameran berjalan cukup baik. Banyak pengunjung yang tertarik dengan aroma kopi Nani yang khas dan cerita di balik perjuangannya. Beberapa orang membeli, beberapa lainnya berjanji akan kembali. Nani merasa optimis. Namun, nasib baik sepertinya belum mau berpihak padanya. Di hari kedua, sore hari, langit tiba-tiba mendung gelap. Angin kencang bertiup, diikuti hujan deras yang turun seperti dicurahkan dari langit. Pengunjung pameran berlarian mencari tempat berteduh. Stan-stan lain yang kokoh masih bisa bertahan, tapi stan sederhana Nani tak kuasa menahan amukan angin dan hujan. Terpal penutupnya robek, tiang-tiang bambunya patah, dan meja tempat ia memajang kopi ambruk. Bungkusan-bungkusan kopi yang sudah ia siapkan basah kuyup, tak bisa lagi dijual. Nani berdiri terpaku di tengah hujan, menatap reruntuhan stan kecilnya dengan nanar. Rasa lelah dan putus asa kembali menghampirinya. Rasanya ia ingin menangis sekeras-kerasnya, menyerah pada nasib buruk yang seolah tak pernah lelah mengujinya. Kenapa harus seperti ini lagi? Keluhnya dalam hati. Saat ia hampir menyerah, seorang nenek tua penjual sayur keliling yang juga berjualan di dekat stan Nani menghampirinya, memayungi tubuhnya yang basah kuyup dengan daun pisang lebar. Nenek itu tidak banyak bicara. Ia hanya menatap Nani dengan pandangan penuh simpati. "Sudah, Nak, jangan menangis terus," kata nenek itu lembut sambil menepuk pundak Nani. Ia kemudian menunjuk ke sebuah meja kayu kecil dan reot yang biasa ia gunakan untuk meletakkan bakul sayurnya. "Itu, ambil saja meja nenek. Sudah tua memang, tapi masih kuat. Besok kamu bersihkan, rapikan lagi tempatmu. Coba lagi jualan." Nani menatap nenek itu tak percaya. "Tapi, Nek, sudah. Tidak apa-apa. Nenek masih punya satu lagi di rumah." Potong nenek itu sambil tersenyum keriput. "Jangan menyerah hanya karena hujan badai. Badai pasti berlalu. Nak, yang penting kamu mau mencoba lagi." Kebaikan hati nenek penjual sayur itu, sama seperti kebaikan budi si penyemir sepatu, kembali menyalakan api semangat dalam diri Nani. Ia menyadari bahwa di tengah kerasnya kehidupan dan ketidakpedulian sebagian orang, masih ada orang-orang baik yang tulus mengulurkan tangan tanpa pamrih. Mereka mungkin tidak kaya harta, tapi mereka kaya hati. Nani menghapus air matanya. Ia membantu nenek itu membereskan sisa dagangannya. Lalu dengan sisa tenaga yang ada, ia membersihkan puing-puing stannya. Meja kayu pemberian nenek itu ia letakkan di tengah, sebagai simbol bahwa ia tidak akan menyerah. Besok, ia akan kembali lagi. Mungkin dengan stan yang lebih sederhana lagi. Mungkin hanya dengan sebuah meja dan beberapa bungkus kopi. Tapi ia akan tetap di sana, menawarkan aroma jiwa dari kopi yang ia sangrai dengan hati, sebuah kopi yang lahir dari air mata, keringat, dan ketangguhan seorang perempuan yang menolak untuk dikalahkan oleh keadaan. Perlahan namun pasti,
Usaha kopi Nani mulai menunjukkan perkembangan. Pelanggannya semakin banyak, tidak hanya dari kalangan tetangga atau pengunjung pasar, tetapi juga mulai merambah ke warung-warung kopi kecil dan bahkan beberapa kafe di pusat kota yang tertarik dengan cita rasa otentik kopinya. Nani mulai bisa menabung sedikit demi sedikit, menyewa tempat yang lebih layak untuk menyangrai dan mengemas kopinya, meskipun masih sangat sederhana. Anaknya, seorang perempuan cantik yang ia beri nama Bintang, tumbuh sehat dan ceria, menjadi sumber kekuatan terbesarnya. Suatu hari, seorang pria berpenampilan necis dan parlente datang ke kedai kecilnya. Ia memperkenalkan diri sebagai Bapak Herman, seorang pengusaha sukses yang bergerak di bidang kuliner. Ia mengaku sudah beberapa kali mencicipi kopi Nani dan sangat terkesan dengan kualitas serta cerita di baliknya. "Nani, saya melihat potensi besar dalam usaha kopi kamu ini," kata Pak Herman dengan nada meyakinkan. "Rasanya unik, punya ciri khas, dan ceritamu sangat inspiratif. Ini bisa jadi merek kopi lokal yang besar." Nani, yang selama ini berjuang sendirian, merasa tersanjung sekaligus sedikit waspada. Ia sudah pernah merasakan pahitnya dikhianati. "Saya serius ingin berinvestasi di usaha kamu," lanjut Pak Herman. "Kita bisa bangun merek ini bersama-sama. Kita buat kemasan yang lebih menarik, perluas jaringan distribusi, bahkan mungkin buka kafe sendiri dengan merek kopi Nani." Tawaran itu terdengar sangat menggiurkan. Membayangkan kopi Nani bisa dikenal luas, membayangkan kehidupan yang lebih baik untuk Bintang, membuat hati Nani goyah. Pak Herman tampak begitu profesional dan meyakinkan. Ia mengajak Nani bertemu dengan pengacaranya, membahas rencana bisnis, menyusun proposal kerjasama. Semuanya tampak begitu rapi dan menjanjikan. Nani, yang tidak begitu paham seluk-beluk hukum dan bisnis skala besar, merasa terbantu dan percaya. Mereka pun sepakat membentuk perusahaan bersama. Pak Herman mengurus semua administrasi, pendaftaran merek, dan perizinan, sementara Nani fokus pada produksi dan menjaga kualitas kopi. Nani menyerahkan resep rahasia dan teknik sangrai tradisionalnya kepada tim produksi yang dibentuk Pak Herman, dengan keyakinan bahwa ini adalah langkah terbaik untuk kemajuan bersama. Nama merek, Aroma Ibu, pun disepakati. Terdengar lebih komersial namun tetap menyiratkan sentuhan personal Nani. Beberapa bulan pertama kerjasama berjalan lancar. Produksi meningkat. Kopi Aroma Ibu mulai masuk ke supermarket-supermarket kecil, dan pesanan terus berdatangan. Nani merasa impiannya mulai terwujud. Ia bahkan sudah mulai merencanakan untuk menyekolahkan Bintang di sekolah yang lebih baik. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Nani mulai merasakan ada yang janggal. Pak Herman semakin sulit dihubungi. Laporan keuangan yang diberikan terasa tidak transparan. Beberapa kali Nani melihat ada produk kopi dengan kemasan mirip Aroma Ibu, namun dengan merek lain yang samar-samar ia kenali sebagai salah satu perusahaan milik Pak Herman sebelumnya, dijual dengan harga lebih murah di pasaran. Kecurigaan Nani memuncak ketika ia mencoba mengakses rekening perusahaan bersama mereka dan menemukan bahwa aksesnya telah diblokir. Ia mencoba menemui Pak Herman di kantornya, namun selalu dihalangi oleh sekretarisnya dengan berbagai alasan. Hati Nani mulai diliputi kecemasan. Dengan bantuan Buati yang memiliki kenalan seorang notaris kecil, Nani mencoba memeriksa status pendaftaran merek Aroma Ibu. Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa merek tersebut ternyata didaftarkan sepenuhnya atas nama pribadi Pak Herman, bukan atas nama perusahaan kerjasama mereka. Nani sama sekali tidak memiliki hak legal atas merek yang ia bangun dengan susah payah itu. Pukulan berikutnya datang ketika salah seorang mantan karyawan bagian produksi Pak Herman yang merasa kasihan pada Nani,
diam-diam menemuinya. Karyawan itu mengungkapkan bahwa Pak Herman telah menyalin seluruh formula dan teknik sangrai rahasia Nani. Ia bahkan telah meluncurkan produk kopi serupa dengan kualitas bahan baku yang lebih rendah, menggunakan merek lain miliknya, dan menjualnya dengan harga lebih tinggi seolah-olah itu adalah produk premium, sementara kopi aroma ibu yang asli perlahan-lahan dimatikan pasokannya. Dunia Nani serasa runtuh untuk kedua kalinya. Ia merasa begitu bodoh, begitu naif. Kepercayaannya telah dikhianati dengan begitu kejam. Ia kehilangan mereknya, resep rahasianya, dan sebagian besar modal yang telah ia tanamkan dalam kerjasama itu. Lebih buruk lagi, karena beberapa perjanjian awal yang ia tanda tangani tanpa memahami sepenuhnya isinya, ia justru terjebak dalam lilitan utang atas nama perusahaan yang kini sepenuhnya dikuasai Pak Herman. Nani jatuh terpuruk. Semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun seolah sia-sia. Ia harus kembali ke titik nol, bahkan minus karena utang yang menjeratnya. Kondisi ekonominya memburuk drastis. Bintang, putri kesayangannya, terpaksa harus berhenti sekolah selama 1 tahun karena Nani tak sanggup lagi membayar biayanya. Melihat kesedihan di mata Bintang adalah pukulan terberat bagi Nani. Namun, di tengah keterpurukan itu, sebuah keajaiban kecil terjadi. Para pelanggan setia kopi Nani, mereka yang mengenal Nani sejak awal perjuangannya, mereka yang jatuh cinta pada rasa kopi dan cerita di baliknya, tidak tinggal diam. Mereka mendengar kabar tentang pengkhianatan yang dialami Nani. Melalui grup-grup percakapan online dan media sosial, mereka mulai menyebarkan kisah Nani. Sebuah tulisan di Facebook dari seorang pelanggan lama yang menceritakan dengan detail bagaimana Nani membangun usahanya dari nol, bagaimana ia pernah terjatuh dan bangkit lagi, dan bagaimana ia kini dikhianati oleh rekan bisnisnya, menjadi viral. Ribuan orang membagikan cerita itu, mengungkapkan simpati dan kemarahan mereka terhadap Pak Herman. Tagar "Selamatkan Kopi Nani" dan "Dukung Nani Bangkit" menjadi trending topik lokal. Dukungan mengalir deras dari berbagai penjuru. Komunitas-komunitas perempuan, para aktivis sosial, bahkan beberapa selebriti lokal ikut menyuarakan dukungan mereka. Sebuah gerakan penggalangan dana online digagas oleh para pelanggannya untuk membantu Nani melunasi utangnya dan memulai kembali usahanya. Hasilnya sungguh di luar dugaan. Dalam waktu singkat, dana yang terkumpul cukup signifikan. Tak hanya itu, seorang pengacara muda yang juga penikmat kopi Nani, tergerak hatinya dan menawarkan bantuan hukum secara sukarela, pro bono, untuk melawan Pak Herman dan memperjuangkan hak-hak Nani, meskipun ia sadar perjuangan itu akan sulit karena celah hukum dalam perjanjian awal. Dukungan dan kebaikan hati dari begitu banyak orang yang bahkan tidak ia kenal secara pribadi, membangkitkan kembali semangat Nani yang sempat padam. Ia menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ia mungkin telah kehilangan merek dan uang, tapi ia tidak kehilangan cinta dan dukungan dari komunitasnya. Dengan dana bantuan yang terkumpul dan dukungan moral yang melimpah, Nani mengambil keputusan besar. Ia tidak ingin lagi terjebak dalam hiruk-pikuk dan kejamnya persaingan bisnis di kota besar. Ia ingin kembali ke akarnya, ke tempat di mana kopi tumbuh subur dan nilai-nilai kemanusiaan masih dijunjung tinggi. Ia memutuskan untuk meninggalkan kota dan pindah ke sebuah desa kecil yang tenang di daerah Sumedang, Jawa Barat, daerah yang terkenal dengan kualitas kopinya. Dengan sisa dana bantuan dan sedikit pinjaman lunak dari lembaga sosial, ia menyewa sebidang tanah kecil yang tidak produktif. Di sana, ia membangun sebuah gubuk sederhana yang ia jadikan rumah sekaligus bengkel kerja, workshop, untuk menyangrai kopi. Kali ini, ia tidak ingin berjuang sendirian. Ia ingin membangun sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain,
terutama bagi perempuan-perempuan lain yang mungkin mengalami nasib serupa dengannya. Ia mulai mendekati para petani kopi lokal, belajar lebih dalam tentang budidaya kopi yang baik dan berkelanjutan. Ia juga mulai mengajak perempuan-perempuan di desa itu. Banyak di antaranya adalah istri petani atau janda yang kesulitan ekonomi, untuk belajar bersamanya. Ia mengajari mereka teknik menyangrai kopi tradisional yang ia kuasai, memberikan mereka keterampilan baru dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Di desa kecil itu, di tengah hamparan kebun kopi yang hijau, Nani memulai babak baru dalam hidupnya. Bukan lagi sebagai korban pengkhianatan, tetapi sebagai seorang pejuang yang siap membangun kembali mimpinya, kali ini bersama komunitas barunya. Aroma kopi Sangrai kembali menguar dari gubuk sederhananya, bukan lagi hanya sebagai aroma jiwa miliknya sendiri, tetapi sebagai aroma harapan bagi banyak perempuan lainnya. Di desa kecil Sumedang itu, Nani tidak hanya membangun kembali usaha kopinya, tetapi juga membangun sebuah komunitas. Ia sadar betul pahitnya berjuang sendirian dan manisnya uluran tangan saat terpuruk. Ia tak ingin perempuan-perempuan lain di desa itu merasakan kesulitan yang sama dengannya tanpa ada dukungan. Ide cemerlang muncul, membentuk sebuah koperasi. Dengan bimbingan dari beberapa aktivis pemberdayaan perempuan yang terus mendampinginya sejak kasus pengkhianatannya viral, Nani berhasil mendirikan Koperasi Aroma Ibu. Nama, Aroma Ibu, ia pilih kembali, bukan untuk mengenang pengkhianatan Pak Herman, tetapi justru untuk merebut kembali makna sesungguhnya. Aroma kasih sayang, ketangguhan, dan perjuangan seorang ibu, seorang perempuan. Koperasi ini beranggotakan para perempuan desa yang telah ia latih menyangrai kopi. Prinsipnya sederhana, kebersamaan dan keadilan. Biji kopi dibeli dari petani lokal dengan harga yang layak, disangrai bersama-sama dengan standar kualitas yang dijaga ketat oleh Nani, dan keuntungan dibagi secara adil kepada seluruh anggota koperasi berdasarkan kontribusi masing-masing. Nani tidak hanya fokus pada kualitas rasa kopinya, tetapi juga pada cerita di balik setiap biji kopi yang mereka hasilkan. Ia ingin setiap bungkus kopi yang terjual tidak hanya memberikan kenikmatan bagi pembeli, tetapi juga membawa pesan tentang kekuatan dan ketahanan perempuan. Lahirlah sebuah ide branding yang unik dan menyentuh. Setiap varian atau kemasan kopi diberi nama sesuai dengan nama salah satu anggota koperasi, disertai dengan ringkasan singkat kisah perjuangan mereka. Muncullah kemasan kopi bertuliskan, Kopi Sari, bangkit dari kekerasan. Sari adalah seorang janda muda yang berhasil melarikan diri dari suami yang sering melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dan kini menemukan kemandirian ekonomi melalui koperasi. Ada juga Kopi Lina, melawan penipuan, mengisahkan Lina yang pernah menjadi korban penipuan investasi bodong hingga kehilangan seluruh tabungannya, namun kini kembali berdaya dengan keterampilan menyangrai kopi. Ada Kopi Wati, janda tangguh, Kopi Anissa, meraih mimpi sekolah, dan banyak lagi kisah inspiratif lainnya. Setiap bungkus kopi Aroma Ibu kini bukan lagi sekadar produk, tetapi sebuah medium cerita, sebuah bukti nyata bahwa perempuan bisa bangkit dari keterpurukan jika diberi kesempatan dan dukungan. Strategi ini ternyata sangat efektif. Konsumen tidak hanya membeli kopi karena rasanya yang enak dan khas. Nani tetap mempertahankan teknik sangrai tradisionalnya, tetapi juga karena mereka merasa terhubung secara emosional dengan cerita-cerita di balik kopi tersebut. Mereka merasa ikut berkontribusi dalam memberdayakan perempuan ketika membeli produk Koperasi Aroma Ibu. Kabar tentang Koperasi Aroma Ibu dan konsep uniknya menyebar dengan cepat. Kali ini bukan karena skandal, tetapi karena prestasi dan inspirasi. Media massa mulai melirik. Nani diundang untuk wawancara di stasiun televisi nasional,
menceritakan perjalanan hidupnya yang penuh liku dan bagaimana ia kini mendedikasikan dirinya untuk membantu perempuan lain. Kisahnya dimuat di berbagai majalah perempuan ternama, menginspirasi banyak pembaca. Bahkan, seorang sutradara film dokumenter dari Singapura datang langsung ke Sumedang, tertarik untuk mengangkat kisah Nani dan koperasi Aroma Ibu ke layar lebar. Nani menerima semua perhatian itu dengan rendah hati. Ia memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk menyebarkan pesan positif tentang pemberdayaan perempuan dan mempromosikan produk koperasi agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas, yang berarti kesejahteraan yang lebih baik bagi para anggotanya. Namun, ia selalu menolak jika disebut sebagai pengusaha sukses atau ratu kopi, apalagi miliarder, seperti yang sering dilekatkan media padanya. "Saya ini bukan siapa-siapa," ujarnya dalam sebuah wawancara televisi yang ditonton jutaan orang. "Saya hanya seorang perempuan biasa yang pernah jatuh sangat dalam, tapi beruntung diberi kesempatan kedua oleh kebaikan hati banyak orang. Apa yang saya lakukan sekarang hanyalah upaya kecil untuk meneruskan kebaikan itu." Ia sering terlihat turun langsung ke kebun kopi bersama para petani, ikut menyortir biji kopi bersama anggota koperasi, atau sekadar duduk bercengkerama sambil minum kopi di sore hari, mendengarkan keluh kesah dan harapan mereka. Baginya, kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa banyak uang yang ia kumpulkan di rekening bank. "Orang boleh saja menyebut saya sukses atau kaya," katanya pada seorang jurnalis majalah yang mengikutinya seharian. "Tapi bagi saya, ukuran kekayaan itu berbeda. Saya tidak pernah repot menghitung berapa lembar uang yang saya miliki. Saya lebih suka menghitung berapa banyak senyum yang bisa saya lihat di wajah Mbak Sari, Mbak Lina, dan ibu-ibu lainnya. Saya menghitung berapa banyak anak-anak mereka yang bisa kembali bersekolah. Saya menghitung berapa banyak keluarga yang bisa hidup lebih layak berkat aroma harum dari biji kopi yang kami sangrai bersama-sama. Itulah kekayaan saya yang sesungguhnya." Nani telah bertransformasi. Dari seorang perempuan korban yang rapuh, ia telah menjadi pilar kekuatan bagi komunitasnya. Ia tidak hanya berhasil membangun kembali hidupnya sendiri, tetapi juga mengangkat harkat dan martabat banyak perempuan lain di sekitarnya. Ia telah menjadi ratu kopi dalam arti yang sebenarnya, bukan karena mahkota atau tahta, tetapi karena hati dan dedikasinya yang tulus untuk sesama. Koperasi Aroma Ibu terus berkembang, menjadi simbol harapan dan bukti bahwa dari kepahitan hidup sekalipun, bisa tumbuh aroma manis yang memberdayakan. Kehidupan Nani dan koperasi Aroma Ibu semakin mapan. Pesanan kopi terus mengalir, tidak hanya dari dalam negeri tapi juga mulai merambah pasar ekspor skala kecil. Kesejahteraan anggota koperasi meningkat signifikan. Banyak dari mereka yang kini bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga jenjang yang lebih tinggi, merenovasi rumah, atau bahkan memulai usaha sampingan lainnya. Nani sendiri hidup sederhana namun berkecukupan bersama Bintang, putrinya yang kini tumbuh menjadi remaja cerdas dan bangga pada ibunya. Suatu hari, Nani menggagas sebuah program yang cukup unik di koperasinya. Hari Kesempatan Kedua. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kerja kepada orang-orang yang pernah terpuruk dalam hidup, entah karena kesalahan masa lalu, kecanduan, atau kesulitan ekonomi yang ekstrim, asalkan mereka menunjukkan niat tulus untuk berubah dan bekerja keras. Nani percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Pada hari seleksi program tersebut, puluhan orang datang ke kantor koperasi yang sederhana namun asri. Mereka datang dengan berbagai latar belakang cerita pilu, membawa seberkas harapan untuk memulai hidup baru. Nani dan beberapa pengurus koperasi lainnya mewawancarai mereka satu persatu dengan sabar dan penuh empati. Menjelang sore, saat antrean mulai menipis,
Seorang laki-laki parubaya masuk ruang tunggu. Penampilannya sangat kontras dengan citra Pak Herman yang dulu necis. Pakaiannya kumal dan lusuh, rambutnya acak-acakan, wajahnya kuyu dipenuhi kerutan penderitaan. Ia duduk di sudut ruangan, tampak gelisah dan minder, memeluk sebuah map coklat berisi lamaran kerja dengan tangan yang gemetar hebat. Ketika tiba gilirannya dipanggil, pria itu berjalan tertatih memasuki ruang wawancara. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, tak berani menatap Nani yang duduk di hadapannya. Dengan suara parau dan terbata-bata, ia menyerahkan map lamarannya. Nani menerima map itu. Saat membaca nama yang tertera di lembar riwayat hidup, jantung Nani seakan berhenti berdetak sesaat. Nama itu Riko Sanjaya, mantan suaminya. Pria yang telah mencampakannya dengan kejam bertahun-tahun lalu, yang menyebutnya beban dan tidak berguna. Nani mengangkat wajahnya, menatap lekat pria di hadapannya. Ya, itu memang Riko. Tapi Riko yang sangat berbeda. Tak ada lagi sorot mata angkuh dan dingin itu. Yang ada hanyalah tatapan putus asa, malu, dan penuh penyesalan. Suasana di ruangan itu menjadi hening seketika. Pengurus koperasi lainnya yang mendampingi Nani tampak terkejut dan saling berpandangan, menunggu reaksi Nani. Riko semakin menundukkan kepalanya. Bahunya bergetar menahan tangis. Nani menarik napas panjang, berusaha mengendalikan gejolak emosi di dalam dadanya. Ada amarah yang tersisa, tentu saja. Ada luka lama yang kembali terasa perih. Tapi ada juga rasa iba melihat kondisi Riko yang begitu menyedihkan. Ia teringat pada prinsipnya sendiri tentang kesempatan kedua. "Kamu melamar untuk posisi apa?" tanya Nani tenang. Suaranya datar namun tidak dingin. Saya bisa apa saja, Bu Nani," jawab Riko terbata. "Supir, petugas kebersihan, apa saja. Yang penting saya bisa bekerja, saya butuh uang untuk makan." Nani terdiam sejenak, mengamati Riko dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jelas sekali bahwa kehidupan tidak berpihak padanya setelah mereka berpisah. Mungkin ini karma, pikir Nani sesaat. Tapi ia segera menepis pikiran itu. Ia tidak ingin menyimpan dendam. "Baiklah," kata Nani akhirnya. "Kami memang sedang membutuhkan tenaga pengantar barang. Kamu bisa mengemudikan mobil box." Riko mengangkat wajahnya sedikit. Matanya berkaca-kaca penuh harap. "Bi bisa, Bu Nani. Saya punya SIM B1. Oke. Kamu bisa mulai masa percobaan selama 1 minggu. Mulai besok. Tunjukkan kalau kamu memang serius ingin bekerja dan berubah." Putus Nani. Riko tampak tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia menatap Nani dengan pandangan campur aduk antara haru, malu, dan terima kasih yang tak terucapkan. "Baik, Bu Nani. Terima kasih banyak," ucapnya lirih sebelum bergegas keluar ruangan, seolah tak sanggup lagi menahan air matanya. Selama seminggu masa percobaan, Riko bekerja dengan sangat rajin. Ia datang paling pagi, pulang paling malam. Ia mengerjakan tugasnya sebagai pengantar barang dengan baik, tak pernah mengeluh meskipun harus mengangkat beban berat atau menempuh perjalanan jauh. Ia sangat pendiam dan selalu berusaha menghindari tatapan Nani atau karyawan lain. Setelah 1 minggu berlalu, Nani memanggil Riko ke ruang kerjanya. Ruangan itu sederhana, dengan jendela besar menghadap kebun kopi. Aroma kopi segar memenuhi udara. Riko masuk dengan langkah ragu, wajahnya tegang. Nani mempersilakannya duduk. Ia menatap Riko lekat, bukan dengan tatapan menghakimi, melainkan tatapan yang mencoba memahami.
Selama seminggu ini kamu bekerja dengan baik, Riko, kata Nani membuka percakapan. Riko hanya mengangguk kecil, tak berani bersuara. Hening sejenak. Nani memutar cangkir kopi di tangannya perlahan. Lalu, ia mengajukan satu pertanyaan. Pertanyaan yang selama ini terpendam di hatinya. Bukan karena ingin membuka luka lama, tapi karena ia butuh sebuah kejujuran untuk bisa benar-benar melepaskan masa lalu. Riko, panggil Nani lembut. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Dulu, saat kita masih bersama, apakah kamu pernah benar-benar mencintaiku? Apakah kamu pernah benar-benar mencintaiku? Catatan. Sengaja disisipkan frasa bahasa Rusia dan Arab untuk menunjukkan jeda dan kedalaman pertanyaan. Bisa dihapus jika tidak sesuai. Apakah kamu pernah, walau sedetik saja, benar-benar tulus mencintaiku? Pertanyaan itu menusuk langsung ke jantung Riko. Ia terdiam membisu. Bahunya kembali bergetar. Setelah keheningan yang terasa begitu panjang, air mata akhirnya mengalir deras dari kedua matanya yang dulu selalu tampak keras. Ia menangis sesenggukan seperti anak kecil. Sebuah tangisan penyesalan yang mendalam. Ia tidak menjawab pertanyaan Nani dengan kata-kata. Tapi air matanya sudah memberikan jawaban yang cukup. Nani menghela napas panjang. Melihat tangisan Riko, entah mengapa hatinya merasa sedikit lega. Beban masa lalu yang selama ini menghimpitnya terasa sedikit terangkat. Ia tidak membutuhkan pengakuan cinta lagi. Ia hanya butuh melihat penyesalan tulus itu. Nani mengulurkan tangannya ke arah Riko. Sebuah gestur yang tak terduga. Riko menatap tangan itu dengan ragu. Lalu menatap wajah Nani yang kini tampak tenang dan penuh kedamaian. Tidak ada manusia yang terlahir sempurna. Riko, kata Nani lembut. Semua orang pernah berbuat salah. Tapi yang terpenting, semua orang juga punya kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik. Bangkitlah. Jangan terus terpuruk dalam penyesalan. Riko menatap tangan Nani. Lalu perlahan menyambut uluran tangan itu dengan tangannya yang gemetar. Genggaman tangan itu terasa hangat. Sebuah kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Kamu diterima bekerja di sini, Riko, lanjut Nani. Bekerjalah dengan baik. Buktikan bahwa kamu memang sudah berubah. Nani memberinya pekerjaan. Memberinya kesempatan kedua untuk menata kembali hidupnya. Tapi ia tidak memberinya kembali tempat di hatinya. Luka masa lalu mungkin bisa dimaafkan. Tapi tidak berarti harus dilupakan atau diulang kembali. Nani telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Kebahagiaan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Bersama Bintang dan komunitas koperasi Aroma Ibu. Memberi kesempatan pada Riko adalah bagian dari proses penyembuhan dirinya sendiri. Sebuah langkah untuk melepaskan dendam dan merengkuh kedamaian seutuhnya. Mentari sore memancarkan sinar keemasannya. Menerpa wajah Nani yang kini tampak begitu tenang dan bersahaja saat ia berdiri di teras kantor koperasinya. Memandang hamparan kebun kopi yang hijau subur. Aroma kopi sangrai yang khas menguar lembut. Berpadu dengan tawa riang para anggota koperasi yang sedang beristirahat sejenak. Bintang, putrinya, duduk di sampingnya, menyandarkan kepala di bahu ibunya. Nani tersenyum tipis. Perjalanan hidupnya memang penuh liku, penuh air mata dan kepahitan. Dicampakkan suami, ditolak keluarga, dikhianati rekan bisnis, jatuh bangun berkali-kali. Namun, semua itu telah menempa dirinya menjadi pribadi yang kuat, tangguh, dan penuh welas asih. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan sebagai penyintas, sebagai pejuang. Orang-orang mungkin melihatku sekarang sebagai pengusaha kopi yang sukses, yang punya banyak uang.
gumam Nani pelan. Lebih pada dirinya sendiri. Tapi sesungguhnya, mungkin aku tidak sekaya yang mereka bayangkan dalam ukuran materi. Ia menghela napas. Pandangannya menerawang jauh. Tapi aku tahu satu hal. Lanjutnya. Suaranya terdengar lebih mantap. Aku cukup kuat sekarang. Cukup kuat untuk berdiri tegak di atas kakiku sendiri. Dan yang lebih penting, aku cukup kuat untuk membantu orang lain bangkit. Sama seperti cara banyak orang baik hati dulu membantuku saat aku terpuruk di titik terendah. Ia teringat pada Budi si penyemir sepatu, pada nenek penjual sayur, pada Buati, pada para pelanggan setianya, pada pengacara muda yang membantunya tanpa pamrih, pada ribuan orang yang mendukungnya melalui media sosial. Kebaikan-kebaikan kecil namun tulus itulah yang memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Dan kini, ia ingin meneruskan rantai kebaikan itu. Memberi pekerjaan pada Riko, mantan suaminya yang pernah menyakitinya begitu dalam, adalah salah satu wujudnya. Bukan karena ia masih mencintainya. Bukan pula karena ia ingin membalas dendam dengan cara membuatnya merasa berutang budi. Tapi karena ia percaya pada kesempatan kedua, pada potensi kebaikan yang ada dalam diri setiap manusia, seburuk apapun masa lalunya. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang dulu gemetar karena takut dan putus asa, kini menjadi tangan yang kokoh menopang banyak orang. Tangan yang dulu hanya bisa menyangrai kopi untuk kesedihan diri sendiri, kini menyangrai kopi untuk membangkitkan harapan banyak jiwa. Sebuah senyum penuh makna tersungging di bibir Nani. Dan terkadang, bisiknya pada angin senja yang berhembus lembut, membawa aroma kopi ke seluruh penjuru desa. Terkadang, mampu memaafkan dan memberi kesempatan kedua, itulah balas dendam termulia yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan yang pernah begitu hancur karena ditinggalkan. Ia tidak perlu membuktikan apapun lagi pada dunia atau pada Riko. Kebahagiaan dan kedamaian yang ia rasakan saat ini, serta manfaat yang bisa ia berikan bagi orang lain, adalah bukti terbesar dari kemenangannya atas segala kepahitan masa lalu. Dan kini, ia siap menyeduh cangkir-cangkir harapan baru, tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk semua jiwa yang membutuhkan kehangatan dan kekuatan untuk bangkit kembali.